Oh ya, share screen-nya udah nampak belum ya? Mungkin ada yang bisa respon. Udah, Lip, udah. Oke. Bisa. Oke. Sini akan membahas tentang kapasitor. Jadi prinsip utama dari kapasitor itu sebenarnya sederhana, yaitu di mana ada dua buah konduktor. Ya, konduktor yang pertama itu bermuatan positif dan juga konduktor yang kedua bermuatan negatif. Nah, di mana ada dua konduktor gini, pasti kan ada juga medan listriknya kan. Nah, medan listriknya itu arahnya yang warna merah ini disebut medan listrik. Nah, di mana ada medan, di situ pasti ada yang namanya beda potensial. Beda potensial itu antara dua konduktor ini kita lambangkan V. Nah, nama lain dari medan beda potensial itu bisa disebut juga tegangan. Oke. Nah, jadi konsepnya sederhana teman-teman. Ya hanya dua buah konduktor yang didekatkan dengan jarak tertentu itu disebut juga kapasitor. Nah, contoh kapasitor itu bisa dilihat di gambar yang B. Nah, di gambar yang B ini terdapat dua plat dengan luas A, plat sejajar luas A gini, berdekatan dengan jarak D. Nah, dan plat yang atas itu bermuatan positif dan juga plat yang bawah bermuatan negatif. Seperti itu. Nah, kemudian untuk penjelasan gambar yang C itu medan listrik akibat kedua plat bermuatan adalah seragam pada wilayah pertengahan di antara plat. Yang pertengahan itu yang ini, seragam. Pada wilayah pertengahan. Medan ini tidak seragam di tepi plat seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Nah, yang di tepi ini kan tidak seragam ya, karena dia keluar gini. Nah, yang seragam itu yang berada di tepat di tengah plat tersebut. Gitu. Sebenarnya sederhana konsep dari kapasitor itu. Oke, yang kedua selanjutnya akan membahas tentang jumlah muatan. Nah, rumus dasar dari jumlah muatan itu kan ini, Q sama dengan CV. Di mana Q adalah muatan, C adalah kapasitansi, dan V adalah tegangan. Nah, kapasitansi, definisi dari kapasitansi sendiri itu adalah besaran untuk mengukur jumlah muatan yang tersimpan dalam kapasitor. Nah, kapasitansi memiliki nilai yang bergantung pada geometri plat, bukan pada muatan atau beda potensialnya. Jadi nanti kita akan menjelaskan beberapa jenis kapasitor. Nah, yang mempengaruhi itu adalah bentuk geometri plat tersebut. Nah, dari rumus Q sama dengan CV ini, kita bisa binaruaskan bisa ketemu rumus kapasitansi yaitu C sama dengan Q per V. Nah, ini nanti akan berguna saat kita nanti menentukan rumus kapasitansi tiap geometri plat. Gitu. Oke, nah sekarang kita masuk untuk menghitung kapasitansi. Kapasitas. Nah, sebelum masuk ke jenis-jenis plat kapasitor, jenis-jenis kapasitor, kita akan sedikit review di materi sebelumnya, yaitu yang pertama adalah rumus medan listrik. Nah, di sini rumus medan listrik yang dimaksud adalah mencari medan listrik di kapasitor dengan rumusnya epsilon 0 integral tertutup E dA sama dengan Q. Dan ketemunya Q sama dengan epsilon 0 E kali A, di mana A ini adalah luas permukaan permukaan. Oke. Kemudian setelah kita review medan secara singkat, itu menghitung beda potensial. Nah, di sini kita mendesain sedemikian rupa di atas, yang bagian atas ini, yang aku beri nomor 1, itu adalah plat konduktor bermuatan positif. Dan untuk yang kedua ini bermuatan negatif. Mereka didekatkan dengan jarak dan memiliki jarak sebesar D. Nah, luas konduktor tadi itu adalah A. Nah, karena medan kita tahu bahwa medan itu arahnya dari plus ke minus, jadi arah medannya itu ke bawah ini ya. Ini arah medannya yang warna merah. Kemudian DS yang warna biru ini adalah lintasan integrasinya. Oke, nah kita tahu bahwa rumus beda potensial di pertemuan sebelumnya yaitu tegangan final dikurangi tegangan inisiasi sama dengan minus integral inisiasi ke final vektor E dikali vektor DS. Nah,
kalau kita ingat kembali di materi vektor, itu kan ada yang namanya perkalian cross sama dot ya. Nah, di sini kan masuknya dot ya. Nah, di mana perkalian dot itu melibatkan cos theta. Nah, kalau kita melihat arah dari medan dan ds-nya itu, medannya kan dia ke bawah, itu vektor E, dan kemudian vektor ds-nya ke atas. Jadi ini tuh membentuk theta sebesar 180 derajat, di mana cos 180 derajat itu adalah minus 1. Nah, itu sebabnya karena kita kali ini aja, perkalian ini jadinya vektor E dot vektor ds itu sama dengan minus E kali ds. Nah, karena minus ketemu minus itu plus, itu jadi hilang kan minusnya, jadi masuknya ke hasilnya itu menuju ke persamaan yang kedua, yaitu V sama dengan integral negatif ke positif kali E kali ds. Nah, untuk apa namanya batasnya itu kita melihat dari arah ds-nya. Arah ds-nya itu kan dari muatan negatif ya, jadi muatan negatif menuju ke muatan positif gitu. Nah, ini perlu diingat-ingat fungsinya apa? Fungsinya nanti dua rumus tadi itu akan membantu kita dalam menemukan rumus kapasitansi tiap jenis kapasitor. Gitu, teman-teman. Oke, lanjut ke jenis-jenis kapasitor. Yang pertama adalah kapasitor plat sejajar. Ini kita udah pernah belajar pasti di SMA. Nah, penurunan rumusnya itu seperti ini kira-kira. Pertama kita tuliskan dulu rumus medannya, yaitu Q sama dengan epsilon 0 E kali A, dan yang kedua adalah V, tegangan V sama dengan integral E kali ds. Nah, lanjutin aja integralnya V sama dengan integral E kali ds sama dengan E kali D. Jadi V itu adalah E kali D. D itu adalah jarak ya. D itu jarak plat. Nah, tapi kita udah ketemu dua rumus ini, kita substitusikan aja. Ini kan yang sama itu kan E ya. Kalau di rumus yang medan itu berarti E sama dengan Q per epsilon 0 kali A. Ya, tinggal dipindah ruas saja. Kita substitusikan V tadi sama dengan E kali D, E-nya kita ganti Q per epsilon 0 kali A. Itu jadinya seperti ini. V sama dengan Q per epsilon 0 kali D. Dan pindah ruas, epsilon 0A per D sama dengan Q per V. Nah, kita ingat rumus yang di atas tadi bahwa Q sama dengan CV. Berarti Q per V itu sama dengan C, di mana C ini adalah kapasitas buah kapasitor. Nah, tinggal kita rubah aja Q per V-nya menjadi C, sehingga rumus kapasitas dari kapasitor plat sejajar itu C sama dengan epsilon 0 kali A per D. Tuh. Gitu kira-kira. Oh ya, buat teman-teman kalau misal ada pertanyaan gitu, bisa langsung dipotong aja ya. Oke, yang selanjutnya adalah kapasitor silinder. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Jadi di tengahnya terdapat konduktor silinder yang berjari-jari A, dan kemudian terdapat kulit silinder yang berjari-jari B, dengan panjang silindernya adalah L. Oke, sama seperti caranya tadi, pertama kita tuliskan dulu rumus medannya. Q sama dengan epsilon 0 kali E kali A. Kemudian epsilon 0 kali E kali 2pi RL. Nah, 2pi RL itu adalah luas dari kulit silinder ya. L-nya ini adalah panjang silinder. Kemudian ini kesatuan 2pi RL itu adalah luas permukaan silinder. Oke. Tinggal kita pindah ruaskan lagi, maka ketemu E sama dengan Q per epsilon 0 2pi L kali R. Untuk persamaan yang pertama. Nah, kemudian yang kedua kita tuliskan persamaan dari dari beda potensialnya. Rumus yang tadi ya,
V sama dengan integral dari BKA E ds. BKA itu maksudnya dari ini yang luar ke dalam, E kali ds. Nah, ds ini itu sama dengan minus dr. Ini tuh hasil dari integrasi ke dalam secara radial. Sebenarnya di sini juga aku masih bingung ya, maksud dari integral ke dalam secara radial. Aku cari-cari juga belum ketemu. Mungkin nanti kalau teman-teman ada yang masih bingung, next time mungkin bisa ditanyakan lagi ke aku atau mungkin bisa ke dosen kalian. Jadi yang pasti itu ds sama dengan minus dr. Jadi kita ganti aja, kita substitusi E-nya. DR-nya kan tadi, ds-nya kan minus dr. Minusnya kita majuin ke depan, dan E-nya juga karena konstanta, jadi E Q per epsilon 0 2πL integral B ke A dr per R. Dan bisa diteruskan integral, kita juga tahu lah ya sifat dari integral, di mana minus integral A ke B fx dx itu kan sama dengan integral B ke A fx dx. Nah, jadi cara ngilangin minusnya tinggal diubah aja batasnya gitu. Kita balik. Jadi Q per epsilon 0 2πL integral A ke B yang tadinya B ke A kali integral dr per R. Dan langsung terhitung hasilnya Q per epsilon 0 2πL ln B per A. Nah, karena tadi udah ketemu, ini kan udah ketemu nih beda potensialnya. Kita pindah ruasin aja. Pokoknya kita buat ruas kiri itu Q per V. Karena kan kita mau nyari kapasitansi kan. Kapasitansi itu adalah Q per V. Jadi Q per V sama dengan epsilon 0 2πL per ln B per A. Hasilnya ini. Kira-kira ini. Ya, C sama dengan kapasitansi dari kapasitor silinder itu epsilon 0 2πL per ln B per A. Nah, dan yang terakhir jenis kapasitor bola. Oke, maksudnya gimana kapasitor bola itu? Jadi di sini tuh terdapat yang biru ini, itu adalah bola konduktor yang berada di dalam kulit bola yang memiliki jari-jari A. Dan yang besar ini ya kulit bola konduktor yang memiliki jari-jari B. Penurunan rumusnya itu sama kayak yang silinder tadi. Perbedaannya ya hampir sama. Perbedaannya itu di luas permukaannya. Jadi samanya tadi pertama kita tuliskan dulu rumus medannya. Q sama dengan epsilon 0E kali A sama dengan epsilon 0E kali luas permukaan kulit bola tadi 4πr kuadrat. Kita pindah ruaskan. E sama dengan Q per 4 epsilon 0 πr kuadrat. Setelah itu kita breakdown rumus beda potensialnya. Sama caranya, tadi kita sudah tahu beda potensinya V sama dengan integral B ke A E ds sama dengan, ya ds-nya kita ganti dr, jadi minus dr, minus E integral B ke A dr sama dengan minus Q per 4 epsilon 0 pi integral dr per r kuadrat. Nah, hasil dari integral B ke A dr per r kuadrat itu adalah 1/A minus 1/B. Dan kita ini samakan penyebutnya. Jadi hasilnya ini B min A per A kali B. Udah, kita pindah ruasin aja. Kita bikin ruas kiri itu Q per V. Q per V sama dengan 4 epsilon 0 pi A kali B per B min A. Jadi rumus kapasitansinya itu, kapasitansi dari kapasitor bola itu 4 epsilon 0 pi A kali B per B min A. Ya betul. Gitu. Oke. Bentar mau tanya dong, boleh? Oh ya, silakan. Itu namanya buat di bola, terus tadi yang silinder tuh E-nya itu maksudnya bolanya di yang misalnya bola ini kan ada medan listriknya E sama dengan Q per sekian R kuadrat itu 4 K-nya gitu kan. Ini ya? Nah, itu tuh E-nya itu dapat dari maksudnya di bola yang sebagai isolator apa konduktor gitu ya, kayak kan beda ya maksudnya antara isolator sama konduktor. Aku masih agak bingung di situ sih. Oke.
Oh ya, jadi yang aku jelasin ini tuh kan apa ya, kapasitor dari konduktor ya. Jadi ya dua-duanya ini adalah konduktor gitu. Jadi ini tuh medan listriknya dari bola konduktor yang ada di sistem ini, kapasitor bola ini. Jadi gitu. Yang putih itu berarti ruang kosong gitu ya, Tom? Ya, iya ya. Jadi ini tuh kayak ada rongganya gitu, betul. Jadi ini kan hanya kulit gitu ya, hanya kulit bola. Gitu. Kira-kira. Oke. Iya, jadi kan tadi kan ini ya dari konsep dasar dari kapasitor itu kan ada dua buah konduktor dengan muatan yang berbeda itu kan terdapat ruang gitu kan, ruangnya gitu. Ada ruang gini yang dimana itu adalah akan menjadi arah medannya. Jadi itu kan fungsinya untuk menyimpan energi yang berbentuk akan dirubah menjadi bentuknya medan listrik gitu, energi listriknya. Fungsi dari kapasitor sendiri. Gitu. Gimana? Apakah menjawab atau mungkin tambah bingung? Oke, berarti E-nya itu di ini ya, maksudnya medan listrik dari bola konduk apa yang dari birunya itu kan di Ya, permukaan yang biru kan. ya, ya. Oke, sih. Kira-kira seperti itu. Ya, oke. Makasih sudah bertanya. Oke, yang lain mungkin sebelum ini aku akan sedikit jelasin ini sih dua contoh soal. Oke, mungkin ada yang mau bertanya sebelum ke contoh soal? Iya, sebelumnya untuk admin waktuku kecepatan nggak? Kecepatan ya? Nggak santai baik. Oke, sok yang mau bertanya. Di sini bakal dilanjut di materi di elektrik. Belum ada ya? Oke lah. Nanti kalau misal ada yang mau bertanya tinggal dipotong aja. Oke, Rufi, lanjut ya. Oke, makasih. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Hanya dulu contoh soal aja. Oke. Ini. Oh ya, contoh soalnya terlihat belum? Terlihat, Lip. Oke. Oke, kita lanjut ke contoh soal ya. Yang pertama, sebuah kapasitor penyimpanan pada sebuah chip RAM dengan kapasitansi 55 femtofarad itu kita jadiin farad ya. Jadi 55 kali 10 pangkat minus 15. Tegangan diisi dengan 5,3 volt. Berapa banyak elektron yang berada pada plat tersebut? Oke, kira-kira ada yang bisa ngasih ide nggak gimana caranya sebelum aku jelasin? Oh ya teman-teman, bisa sambil ini ya buka Haliday karena materi yang aku bikin ini juga dari mayoritas aku ambil dari Haliday gitu. Jadi kita belajar bareng. Oke, ada nggak ya? Nggak ada sepertinya. Oke. Oke, aku langsung bahas aja mungkin ya. Jadi ya kita ingat lagi itu ada rumus Q sama dengan CV. Ini pokoknya rumus untuk menentukan kapasitansi ya. Jadi rumus utama lah, induknya itulah. Kita harus ingat ini. Oke, kita tuliskan lagi Q sama dengan C kali V. Nah, untuk menghitung banyak elektron itu kan N sama dengan Q muatannya per elektronnya gitu. Nah, kita bisa breakdown lagi, Q-nya itu adalah CV. Ini sini N sama dengan C kali V per elektron. Sama dengan oke, kita masukin C itu adalah kapasitansi. Kapasitansinya tadi adalah 55 kali 10 pangkat minus 15 farad. 55 kali 10 pangkat minus 15 farad kali V tegangannya itu 5,3 volt. 5,3 volt per. Nah,
ini adalah muatan dari elektron tersebut ya. Kita tahu bahwa muatan di elektron itu besarnya 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Oke, ini adalah N. Udah, tinggal kita hitung aja. Hasilnya 1,8 kali 10 pangkat 6 elektron. Ya, ini adalah banyaknya elektron yang berada pada plat RAM tersebut. Oke. Ada yang mau ditanyakan dari soal nomor 1 ini? Mohon direspon ya, biar bisa langsung aku lanjutin kalau misalnya nggak ada pertanyaan. Mungkin lewat kolom chat juga bisa. Oke ya, lanjut. Oke, terlanjut. Yang nomor 2. Dua keping konduktor masing-masing memiliki luas 40 cm. Oke, pertama, kita tulis dulu yang diketahui. A adalah, luas permukaan adalah A. Ya. A sama dengan 40 cm kuadrat. Nah, ingat ya, kita jadiin meter dulu, jadinya 40 kali 10 pangkat minus 4 ya, minus 4 meter kuadrat. Ya. Kemudian selanjutnya keping tersebut disusun sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah kapasitor. Jika jarak antar kedua keping tersebut adalah 5 mm dan permisivitas ruang hampa 8,85 kali 10 pangkat minus 12 C kuadrat per Newton meter kuadrat, maka kapasitansinya adalah berapa? Oke, mungkin ada yang sudah mencoba menjawab atau mungkin bisa tahu rumusnya pakai apa? Ayo dong, teman-teman. Kita belajar bareng. Ini berarti plat jajar ya, makanya. Kita masukin dulu. Oh ya, permitivitas itu sama dengan epsilon 0 ya, teman-teman. Di epsilon 0-nya itu sama dengan 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Oke. Oke. Tadi jaraknya adalah D. D itu 5 mm. Kita jadiin meter. Ya, 5 kali 10 pangkat minus 3 meter. Oke. Kita buka lagi materi sebelumnya. Keping sejajar. Kita lihat seperti apa rumusnya. Oke, ini adalah rumusnya ya. Aduh. Salah. Bentar. Oke, ini rumusnya. Kita masukin ke sini. Oke. Jadi cara menghitung kapasitasnya itu tinggal masukin aja. C sama dengan epsilonnya 0,85 kali 10 pangkat minus 12 dikali A-nya 40 kali 10 pangkat minus 4 per D-nya 5 kali 10 pangkat minus 3. Hasilnya berapa ini? Bentar. 8,85 kali 10. Oke. Sebentar. Berapa teman-teman? Ada yang menghitung? Aduh. Hasilnya itu kira-kira ada di mana tadi urusannya ini? 7,08 kali 10 pangkat minus 12 farad.
Oke, gitu ya teman-teman. Simpel sebenarnya di materi yang aku bahas ini, cara menghitung kapasitansi. Ya, yang penting selain harus hafal rumus, ya harus tahu konsep ya, konsep penurunan dari rumus tersebut. Tapi dari sumber yang pernah aku baca, yang pernah aku pelajari juga, katanya yang sering keluar itu di kapasitor kelas sejajar. Jadi ya masih bisa lah untuk dihitung-hitung. Oke, sebelum sebelum lanjut ke materi selanjutnya, aku sedikit review ya. Jadi yang perlu direview itu ini jumlah muatan. Jadi rumus Q sama dengan CV itu harus selalu diingatnya di bab ini dengan ya C sebagai kapasitansi, V adalah tegangan, dan Q adalah muatan gitu. Nanti juga bakal berguna juga di cara menentukan energi ya, energi di kapasitor itu. Karena nanti juga banyak rumusnya. Kemudian untuk kapasitor plat sejajar tadi, cara menghitung kapasitansi tiap plat itu penurunan dari rumus dari muatan dan juga rumus dari tegangannya. Tinggal disubstitusiin. Integral disubstitusikan. Gitu teman-teman. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, kira-kira ada pertanyaan tidak ya? Ayo dong respon-respon. 9 orang nih. 9 orang dikurangi 3. 6 orang berarti. Ayo respon-respon di kolom chat. Oh ya, jangan lupa ya teman-teman, isi feedbacknya buat refleksi diri dari kami para tutor. Jadi bisa lebih semangat dan juga lebih tahu lah gimana cara nutor yang baik dan benar. Karena di sini juga kami masih sama-sama belajar gimana caranya menyampaikan materi biar kalian semua bisa tertangkap maksudnya materinya. Oke, nggak ada ya, nggak ada pertanyaan. Oke, Abi udah siap. Oke, oh ya. Oh ya, mungkin dari aku cukup sekian ya. Mungkin kalau misal kalian ada pertanyaan juga tentang fisika gitu ya bisa hubungi aku, bisa lewat ya aku di kelas 1 ya teman-teman. Ya, bagian juga cuma beberapa orang. Itu kalau misal ada pertanyaan fisika juga bisa ke Abi. Oke, aku izin stop share screen. Oke, bentar. Oke, sekian dari aku ya. Sekarang akan dilanjutkan oleh teman saya bernama Abies. Oke, tempat dan jaringan saya persilahkan. Oke, makasih. Udah ya? Sip. Oke, jadi di sini aku mau lanjutin materinya Alip ya. Karena Alip tadi udah jelasin tentang materi dasar-dasar kapasitor, sekarang aku lanjutannya yaitu di mana kalau kapasitor itu dimasukkan ke dalam suatu rangkaian. Nah, dan juga aku bakal bahas sedikit tentang dielektrik. Sebentar. Aku mulai dulu. Uh, Sebentar ya. Share screen yang slideshow.
Oke, udah ada ya? Aman, Bi. Aman. Oke. Kalau ada sesuatu yang nggak aman, langsung disampaikan aja. Ini atasnya mana, Lip? Ini atasnya. Oke. Oke, jadi materi ini adalah tentang rangkaian kapasitor dan dieelektrik. Nah, gimana kalau kapasitor itu dipasang dalam suatu rangkaian? Jadi dasarnya kita semua sebenarnya kan udah pernah tahu kalau misalkan ada rangkaian, kemudian ada hambatan, kita udah pernah belajar juga ya. Misalkan begini. Nah, ini misalkan ada baterai, kemudian ada kabelnya, ya. Kemudian di sini ada hambatan, di sini juga ada hambatan, dipasang seri. Nanti perhitungannya seperti apa? Terus kemudian juga gimana kalau misalkan si hambatannya itu dipasang dengan paralel. Nah, hampir sama seperti itu, cuman bedanya sekarang kita akan membahas tentang kapasitor yang dipasang di rangkaian ini. Ya, kurang lebih seperti itu gambarannya. Oke, nah kayak gini nih teman-teman. Jadi rangkaian kapasitor itu kalau misalkan dipasang seri, cara menentukan si kapasitansinya atau si C-nya adalah dengan ini nih, 1/CS sama dengan 1/C1 tambah 1/C2 tambah 1/3 dan seterusnya. Tergantung ada beberapa kapasitor yang ada di situ. Jadi kebalik ya, kalau hambatan itu seri ditambah, kalau kapasitor yang seri itu yang di 1/tambah. Nah, sementara yang paralel, C totalnya bisa dapat dengan C1 tambah C2 tambah C3. Iya, benar ya, kebalik ya. Nah, kemudian ada Ki atau muatannya. Jadi, kalau dalam rangkaian seri, dalam kapasitor ini, setiap muatan ini pasti sama kalau seri. Kalau ini Ki sama dengan misalkan berapa? 2 gitu. Ini juga pasti Ki sama dengan 2 juga. Ini juga pasti Ki sama dengan 2. Nah, kalau di paralel, Ki-nya itu tidak sama. Ya, Ki-nya tidak sama. Namun jika kita misalkan ini A, ini titik A nih. Aduh, sorry. Ini titik A, kemudian ini ada titik B. Nah, kemudian kita disuruh menghitung berapa muatan dari titik A sampai titik B. Itu totalnya adalah penjumlahan dari 3 muatan ini yang di dalam rangkaian paralel. Ya, untuk berikutnya ada tegangan tentu saja. Untuk tegangan kebalikannya dari muatan. Yang tegangannya sama ada di rangkaian paralel ya. Ini tegangannya pasti sama, ini dengan ini. Sorry. Ini dengan ini pasti sama tegangannya, sementara ini sama kayak tadi, jika kita ini misalkan titik A dan ini titik B, maka VAB itu adalah penjumlahan dari 3 ketegangan ini. Ya, seperti itu. Itu untuk gambaran dari rangkaian kapasitornya. Jadi sebenarnya dulu pernah belajar di SMP hingga SMA tentang arus listrik, sekarang diganti tentang kapasitor dan sedikit dibalik aja kayak gitu. Ini mohon diingat karena nanti kebanyakan bakal pakai ini ya. Nah, kemudian kita lanjut ya. Habis dari rangkaian, tentu si kapasitor ini kan fungsinya untuk menyimpan energi ya, energi listrik. Nah, energi yang disimpannya itu seberapa sih? Nah, rumus energi yang disimpan itu adalah ini ya, aku lambangin dengan U besar. U besar ini adalah energi listrik yang disimpan dalam kapasitor. Rumusnya cukup simpel yaitu setengah CV kuadrat. Namun ini bisa kita turunkan lagi. Pakai rumus apa? Kita kan punya rumus di awal C sama dengan Q per V ya. Sorry, ini Q-nya kurang panjang. Nah, Q per V. Berarti kita juga bisa masukkan kalau misalkan ini diganti sama Q per V. Jadi ini bisa kita ambil U sama dengan setengah dikali Q per V dikali V kuadrat. Ini bisa kita coret. Kemudian U-nya bisa jadi Q per 2V ya. Q per 2V. Kayak gini ya kalau nggak salah. Sorry, jelek banget ya. Hapus dulu deh.
Sebentar. Eh, eh, eh. Pen. Oke, jadi ini U bakal jadi U sama dengan 1/2 CV kuadrat, C-nya diganti dengan Q per V, maka jadi 1/2 QV. Q kali V. Sip, kayak gini ya. Nah, ini rumus yang keduanya. Ini aku hapus lagi deh, biar nggak bingung. Oke, untuk rumus ketiganya kita coba ganti V-nya ya. Kalau ini kita ganti V, maka ini bakal jadi Q per C. Nah, berarti kita bisa ambil rumus baru, yaitu U sama dengan setengah C kali Q per C dikuadratkan. Nah, ini bisa kita ambil jadi U sama dengan 1/2 Q kuadrat per C. Ya, ini rumus yang ketiganya. Aduh, jelek banget. Nah, jadi kita punya 3 rumus ya. Yang pertama yang CV kuadrat, yang keduanya yang setengah QV, yang ketiganya adalah setengah Q kuadrat per C. Nah, ini apa sih rapat energi listrik? Ini adalah kalau misalkan di dalam medan listrik kita punya namanya medan persatuan luas. Ini salah ya. Harusnya ini medan persatuan volume. Ini tuh kayak gini nih ceritanya. Nah, kan kapasitor seperti ini ya. Kalau yang lempengan plat sejajar. Di sini ada volume ya, volume antara si lempengan itu. Nah, persatuan luasnya ada berapa sih muatan yang dikandungnya? Kayak gitulah ceritanya. Dan bisa dihitung dengan rumus U kecil ini. Gitu. Ini kita lebih sering bakal pakai rumus yang U besar ketimbang yang U kecil, tapi apa salahnya untuk diingat ya yang U kecilnya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Nah, pada rangkaian berikut carilah energi yang disimpan pada kapasitor 3 microfarad. Nah, berarti kita harus cari U ya, cari U besar. Aduh, salah ya. Ctrl E. Ctrl P. Ya, U besar tapi di 3. U besar di titik ini aku anggap titik A deh ya. U besar di A. Sama dengan berapa gitu. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kita bertahap ya. Bertahap kita harus menguraikan si kapasitor-kapasitor ini. Oke, kalau kapasitor ini diuraikan, pertama aku mau ngurain jadi gini. Ini 6, ini yang 6. Kemudian ini aku masih jadikan paralel. Yang ini aku jadikan seri. Yang seri ini adalah gabungan dari 2 dan 3. Ini baterai ya. Ini baterai. Nah, yang bawahnya masih 1,8. Oke, kita hitung dulu berapa kapasitansi jika ini disatukan ya. Yang seri ini disatukan. Berapa sih? Oke, jadi kita pertama tulis 1/CS ya. 1/CS sama dengan 1/2 tambah 1/3. Ingat ya, karena dia seri, jadi cara ngitungnya adalah pakai per kayak gini. Nah, ini kalau udah dihitung, maka nanti bakal jadi 3/6 ya. Sorry, 5/6. 5/6. Nggak rapi aku. Nah, tentu kita bisa dapatkan CS-nya. CS1 lah ya. Aku tulisnya. Juga CS1. 1,2
microfarad. Nah, kita dapat nih 1,2. Ini 1,8. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita jumlahkan yang paralel. Bakal jadi seperti ini rangkaiannya. Nah, bakal jadi begini ya. Ini yang 6. Ini F. Nah, ini karena dia paralel tinggal dijumlahkan aja. Tinggal jumlahkan aja. CP1 sama dengan 1,2 tambah 1,8. Dapatlah 3 microfarad. Nah, ini dapat 3 ya. 3. Yang terakhir, kita bisa jumlahkan dengan seri. Maka rangkaiannya akan jadi seperti ini. Akan jadi tunggal ya. Jadi cuma ada satu kapasitor doang. Nah, untuk yang seri yang kedua, ngitungnya sama. CS2 berarti CS2 sama dengan 1/6 tambah 1/3. Dan dapatlah ini nanti 3/6 ya. Maka dapat CS2 sama dengan 2 ya microfarad. Nah, dapat nih 2 microfarad. Dengan tegangan sebesar 12 volt. Nah, setelah ini kita bisa ngitung berapa sih muatan total yang ada pada rangkaian ini. Sebentar, ganti dulu deh. Nah, muatan totalnya tentu kita bisa pakai rumus yang biasa ya, yang C sama dengan Q/V. Cuman karena kita mau nyari muatan total, maka Q sama dengan C kali V. Dapatlah tinggal 2 kali 12 ya, 24 new column. Nah, sip. Nah, udah gitu kita dapat si muatan ini, kita balikan lagi untuk mencari muatan atau voltase yang ada di 3 microfarad ini. Karena kita tahu rumus U ada 3 kan. Ada 3, ada yang setengah CV kuadrat, ada yang setengah QV, dan yang tadi lah ya. Nah, nanti kita pakai yang mana tuh tahu gitu. Sama ada yang ini nih. 1 Q kuadrat per C. Kalau nggak salah gitu ya. Kalau salah ya nanti balik lagi deh. Nah, kita balik lagi ke sini. Karena ini udah tahu totalnya 24 microcoulomb ya. Ini 24 microcoulomb. Kita pas balik, ternyata dia jadi seri. Nah, kalau seri yang sama tuh apa sih? Yang sama itu adalah tegangannya ya. Sorry. Yang sama dalam seri itu, aku salah ya, kebalik. Sebentar, teman-teman. Yang sama dalam seri adalah muatannya. Jadi kalau misalkan ini 24, ini juga 24, dan totalnya akan 24 ya. Ini aku tulis 24 deh. Ini juga 24 microcoulomb. Ya, sama jadi ya muatannya karena dia jadi seri. Kemudian yang 24 microcoulomb ini jadi paralel. Waktu jadi paralel yang sama adalah tegangan. Jadi kita cari dulu tegangan di sini. Ya, cari dulu tegangan di sini berapa. V sama dengan berapa. Karena V itu rumusnya adalah Q per C, maka kita dapat 24/3. Dapatlah tegangannya 8 volt. Ada 8 volt di situ, berarti
bisa kita simpulkan di atas itu ada 8 volt, di bawah juga ada 8 volt. Karena sama ya. Nah, kemudian yang atas, ini kita bagi 2 lagi. Yang atas ini kita bagi 2 secara seri. Ingat kalau seri yang sama adalah itu ya, muatannya ya. Yang di atas itu ada ini 1,2 microfarad. Sorry, aku bingung sendiri. Sebentar. Sorry. Nah, udah ada ya, sebentar. Oh, lupa sendiri. Jatuh. Sebentar ya, teman-teman. Oke. Sip. Nah, kita balik lagi ya. Kan tadi udah sampai sini, kita dapat voltasenya, kita dapat C-nya. Kita dapat voltase dan C. Kalau dibagi secara seri, maka yang sama adalah muatannya. Nah, cara cari muatan, kita ingat lagi ya, Q sama dengan C kali V lagi ya. Muatan V dengan C-nya kita pakai yang udah di sini, yang udah di atas. Yang udah di atas ini, yaitu 1,2 dikali dengan 8. Dapatlah muatannya 9,6 μcoulomb. Ya. Ini adalah muatan di titik A ini, di titik 3 ini. Nah, kembali ke pertanyaan. Pertanyaannya adalah berapakah UA? Dengan data yang kita punya, Q dengan C-nya. Ya kan? Ya. Nah, kita tinggal masukin ke rumus. Setengah CV kuadrat. Karena V-nya kita mau ganti, maka ini 1/2 C kali Q kuadrat per C kuadrat. Ini kita uraikan aja ya, soalnya biar nggak salah. Jadi ini Q kuadrat per 2C. Nah, berarti tinggal kita masukin. Q kuadrat itu 9,6 kuadrat. 9,6 kali 10 pangkat. Ini kan mu ya. Mu itu ya kan? Minus 12 ya. Dibagi dengan 2 kali C-nya 3 kali 10 pangkat min 12. Kalau nggak salah seperti ini. Ini dikuadratkan, jangan lupa. Dapatlah hasilnya. Hasilnya adalah ini hitungan tadi ya, 1,536 kali 10 pangkat min 5. Ini joule. Nah, ini berapa energi yang disimpan
di kapasitor dengan besar kapasitansi 3 microfarad. Soalnya sesimpel itu, tapi cara ngerjainnya bolak-balik kayak gini. Jadi ya memang harus rajin-rajin ngitung ya. Oke, kita lanjut, kita move on. Nah, setelah dari kapasitansi, kita akan membicarakan soal dielektrik. Jadi pada dasarnya kan ini ya, kapasitor tuh bentuknya kurang lebih seperti ini jika digambarkan. Tapi pada kenyataannya di tengah-tengah ruang kosong kapasitor ini ada benda. Ada benda ini, warna orange ini nih. Nah, benda ini disebut material dielektrik. Nah, material dielektrik ini dia akan terpolarisasi. Terpolarisasi itu bagaimana? Jadi ceritanya, misalkan ini ada rangkaian kapasitor ya. Ini yang ini muatannya plus sigma, yang ini muatannya minus sigma. Nah, tentu ini akan ada medan, kalau ada bendanya gini, bendanya, dan dia, oh iya perlu diingat lagi ya, aku lupa ngasih tahu, bendanya ini isolator tapi terpolarisasi. Terpolarisasi itu ceritanya ada medan di dalam benda. Kan awalnya benda itu acak-acakan ya, atom plus minusnya. Atom plus minusnya itu acak-acakan kayak gini di mana-mana gitu. Nah, setelah dimasukkan ke dalam kapasitor, ditempelkan dengan kapasitor, nanti si bendanya, muatan dalam bendanya itu akan jadi seperti ini. Min plus gitu. Nah, gini. Dan seterusnya. Kenapa gini? Karena di sini kan muatannya positif ya yang di kiri, yang di kanan muatannya negatif. Nah, ini namanya terpolarisasi. Ya, kayak gini itu namanya terpolarisasi. Kayak gitu. Perlu diingat tadi bendanya itu bukan konduktor ya, isolator bendanya. Nah, fungsi material dielektrik ini apa? Fungsi material dielektrik ini bisa memperbanyak muatan kapasitansi. Kenapa? Karena dia tugasnya adalah menurunkan medan listrik. Nah, kita lanjut deh. Jadi, kalau misalkan ada material dielektrik di tengahnya, seperti yang digambar tadi ya, kayak gini kurang lebih. Nah, dalam kapasitor itu ada material seperti ini. Nah, kan ada medan listrik ya, dari positif ke negatif. Nah, ini adalah E yang besarnya. Ini adalah E yang besar, medan listrik yang besar, yang ada di kapasitornya. Nah, karena si bendanya itu tadi terpolarisasi ya, jadi terpisah gitu, negatifnya dominannya di kiri, yang positifnya pada dominan di kanan, tentu si benda juga punya medan listrik lagi. Ya, sehingga ini aku sebutnya medan listrik benda ya. Nah, atau EM deh, medan listrik dari material. Sehingga si medan listrik itu berkurang. Medan listrik kapasitornya itu berkurang. Ya, jadilah jika dijumlahkan ya anggaplah ini jadi E aksen gitu ya. Jadi lebih kecil dari sebelumnya. Intinya seperti itu. Nah, itu ada rumusnya. Rumus E aksennya itu adalah ini ya. E medan listrik awal dibagi dengan konstanta dielektrik. Ini simbolnya K ya, kappa. Kita nyebutnya kappa. Jadi E aksen sama dengan E per kappa. Kappa adalah konstanta dielektrik. Jadi setiap benda itu nanti bakal ada konstanta dielektriknya sendiri-sendiri. Nggak semua benda konstantanya sama. Kayak gitu. Nah,
tadi kan bendanya kan nempel ya sama kapasitornya. Otomatis kalau nempel, dia itu terinduksi. Jadi punya muatan kayak gini kan. Ada plus di kanan, minus di kiri. Nah, ternyata si benda itu, si material itu punya rapat muatan yang lebih baru lagi. Maksudnya rapat muatan yang baru dibandingkan dengan rapat muatan si pelat itu. Jadi kan sebelumnya memang ini punya rapat muatan sendiri. Karena dia nempel dengan benda ini, benda dielektrik, si bendanya juga punya rapat muatan. Nah, rapat muatannya kita rumuskan dengan ini ya, rapat muatan induksi sama dengan rapat muatan kapasitor. Kapasitor atau pelat gitu, atau pelat dikali 1 min 1 per kapa. Kayak gitu rumusnya. Nah, dengan begitu nanti akibatnya dari efek dieletrik ini tadi saya sudah jelaskan, kapasitansi C-nya akan bertambah, yaitu sebesar dikali dengan kappa ya. Kan tadi yang C awal ya, C awal itu sama dengan epsilon 0 A per D. Ya, karena ada kapanya otomatis dia akan lebih besar gitu. Dan kapanya ini sejauh ini bilangannya bilangan bulat semua ya. Di atas 1 maksudnya. Jadi otomatis bakal lebih besar. Nah, begitu. Nah, yang jadi pertanyaan itu, kenapa medan listriknya mengecil, tapi kapasitansinya kok malah tambah besar? Jadi, kan tadi kan udah ada rumus ya. V sama dengan E kali D yang dijelaskan oleh Alif. Kalau E-nya menurun, otomatis V-nya menurun. Karena D-nya tetap ya, jarak antara kapasitor itu gak akan bisa diganti-ganti lagi, alias tetap. Nah, makanya kalau kita masukin ke rumus C sama dengan Q per V, ya, karena muatannya makin kecil, karena tegangannya makin kecil, karena V-nya makin kecil, maka si kapasitansinya akan lebih besar gitu. Nah, jadi ya sejalanlah dengan rumus kapasitansi yang akan bertambah ini, yaitu sebesar perkalian kappa. Oke, kayak gitu. Sip. Oh iya, ada yang ngingetin tadi. Kamu tipe di rumus atas yang biru. Iya, tadi tipe. Sorry. Nggak apa-apa, baru kebaca sekarang. Nah, ada kasus baru di mana kapasitor itu ada lebih dari 1 dielektrik ya. Kayak yang sebelah kiri ini. Ya. Dielektriknya ada 2, dielektrik oranye dengan dielektrik hijau. Ini cara ngakalinya kita bagi dengan seri seperti ini ya. Jadi 2 kapasitor seri. Cara gitunya seperti ini. Ini nanti dia punya kapanya sendiri, ini juga punya kapanya sendiri. Ya. Jadi 2 benda ini beda benda. Terus gimana kalau yang pembagiannya atas bawah gini? Ya dengan paralel tentu saja ya. Dengan paralel. Tapi perlu diingat kalau begini, kalau digambarkan seperti ini, maka jaraknya akan jadi setengah-setengah ya. Setengah D gitu. Juga setengah D. Nah, anggaplah yang ini totalnya adalah D ya. D. Sementara yang ini adalah A atau luas dari si pelat ya. Maka ini akan jadi setengah D ya. Setengah D. Ini setengah D. Ini tetap A. Tetap besar. Nah, yang bawah itu kebalikannya. D-nya tetap nih. Ini tetap D. Yang jadi setengah adalah si luasnya. Ini kan setengah A. Yang bawah juga setengah A. Kalau kita anggap yang ini totalnya A. Nah, berarti kalau di kanan, ya, kalau udah kita ubah seperti ini jadi setengah A dong. Ya, ini juga jadi setengah A.
Nah, kenapa ini ngaruh? Ngaruhnya di sini nih, wajib hati-hatinya. Karena kan tadi kita punya rumus kapasitansi jika ada dieelektrik, yaitu epsilon 0 kappa kali A dibagi D. Nah, perlu hati-hati ngitungnya kalau misalkan A-nya jadi setengah atau D-nya yang jadi setengah, kayak gitu. Makanya ini penting. Oke, kita coba deh kasusnya. Kasusnya seperti ini. Pertanyaannya adalah hitung total kapasitansi C jika gambarnya seperti itu ya. Nah, ini gimana ngepecahnya? Cara mecahnya gini. Pertama kita pecah dulu yang kiri dengan yang kanan. Ya, yang kiri dengan yang kanan ini, baru yang atas dengan yang bawah. Jadi kita pecahnya jadi seri paralel kayak gini. Kayak gini. Set. Jadi paralel. Oke, jadi kayak gini ya. Sebentar aku tambahin warna biar kelihatan bedanya. Anggaplah ini warna hijau. Wah, jelek sekali. Kemudian anggaplah yang ini warna oranye yang bawah ya. Nah, jadi gitu cara buat dipecahnya. Nah, udah dipecah kayak gini, tentu kita bisa langsung tulis data-datanya dong. Ya, tulis data-datanya yang tadi ini dapat ya 3/4D. 3/4D. Berarti yang ini bakal jadi 1/4D ya. Yang ini juga yang atas jadi 1/4D. Yang ini masih tetap jadi A. Ini A ya. Yang ini jadi setengah A. Ini juga jadi setengah A. Oke, kayak gini untuk yang setelah dibagi-baginya. Nah, kemudian aku menganggap ini kapasitor 1, ini kapasitor 2, ini kapasitor yang ketiga nih, yang ini. Nah, kita hitung dulu satu-satu ya. C1 sama dengan epsilon 0. Kapanya berapa yang hijau? Kapanya langsung masuk ya. 2 kali A-nya A. Dibagi dengan 3 D/4. Jadilah ini 8 epsilon 0 dikali A per 3D. Ya, kalau dihitung-hitung ya. Kemudian yang kedua, sorry agak berantakan. Yang kedua langsung tulis aja. Epsilon 0 kali 3. Sorry, yang kedua itu udara ya. Yang kedua itu udara. Jadi kalau udara, dia kapanya adalah 1. Iya, kapanya adalah 1. Dikali A-nya setengah A. 1/2A dibagi 1 D/4. D/4. Oke. Maka ini kalau dihitung-hitung ya, jawabannya jadi 2 epsilon 0 A per D. Kemudian yang ketiga, C3 sama dengan epsilon 0 dikali K yang oranye adalah 3 ya. 3 ini jadi setengah A dibagi D/4. Oke, lanjut. D/4.
Jadi ini 6 epsilon 0 A per D. Nah, udah gini kita satuin dulu yang 2 dengan yang 3. Karena dia paralel berarti tinggal dijumlahin ya. C 2, 3 sama dengan jumlahin aja. 6 epsilon 0A dibagi D ditambah 2 epsilon 0A dibagi D. Hasilnya dapat 8 epsilon 0A per D. Nah, udah disatukan yang paralel, sekarang nyatukan yang serinya. Cara nyatukan yang seri 1 per C sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2, 3. 1 per C1 berarti kita tulis 3D per 8 epsilon 0A. Ditambah D per yang ini ya, 8 epsilon 0A. Tentu ini bakal jadi 4D per epsilon 0A kali 8. Sorry, 8-nya ketinggalan, jadi aku tulis di belakang. Ini masih 1 per C. Nah, berarti kita bisa dapat C totalnya. C total sama dengan tinggal dibalik ya. Jadi dapat 2 epsilon 0A dibagi D. Oke, kayak gini adalah hasilnya ya, C totalnya. Nah, kayak gini teman-teman. Oke, udah gak ada yang tanyakan ya? Kalau pembagiannya seperti ini. Udah ngerti lah ya? Boleh. Insya Allah kalau bisa jawab ya. Sorry. Suaranya gak jelas ya. Yang kuning itu gimana bisa jadi 1/4 ya? Oh, ini ya. Iya, yang itu. Kenapa bisa jadi 1/4 D? Iya. Oke, jadi kan di sini kan ada D ya. Aku anggap dari kiri ke kanan ini jaraknya D. Dari sini ke sini ini jaraknya D nih. Nah, di soal ada keterangan yang hijau dia ngambil 3/4 D. Berarti yang kuning otomatis sisanya 3/4 ke 1 kan sisanya adalah 1/4. Nah, jadi ini ngambilnya 1/4 D. Ini juga 1/4 D. Kejawab? Oh iya, paham. Makasih ya. Oke. Sip. Kalau nggak ada yang tanyain lagi, kita lanjut. Lanjut. Nah, ini contoh soal yang lebih-lebih lagi ya. Jadi ya, terdapat 2 buah kapasitor identik, masing-masing berisi 2 bahan dielektrik, seperti ditunjukkan pada gambar. Ada 2 ya. Aku anggaplah ini A, ini B. Si kapasitor dielektriknya. Keduanya memiliki luas plat 5 cm persegi. Ya. Nah, dan jarak antar plat 5 mm atau D-nya 5 mm. Kedua dielektrik mengisi setengah bagian tiap kapasitor sama rata. Warna oranye dengan dielektrik K sama dengan 2, warna hijau K sama dengan 3. Oke, berarti kita bisa ambil kesimpulan yang oranye ini, yang A, dia ngambil setengah A ya, setengah dari luas. Nah, kalau yang ini dia ngambil setengah D. Nah, pertanyaannya, hitung kapasitansi dari masing-masing kapasitor. Oke, hitung kapasitansi dari masing-masing kapasitor. Berarti kita harus ngitung berapa kapasitansi di A dan berapa kapasitansi di B. Oke, kelihatannya mudah.
Jadi kita coba dulu sebentar. Slide berikutnya tuh kosong. Nah, kalau di gambar kemungkinan jelek ya. Jadi aku mau nge-copy dulu gambarnya yang tadi. Mana nih? Oke, udah balik lagi ya. Oke. Sip. Nah, pertama kita jawab yang A. Di poin A, ini kita pisah secara paralel. Pisah paralel si kapasitornya. Nah, kita ingat yang oranye dia, aku kasih lambang dulu deh, kasih warna dulu ya. Yang oranye di atas, yang hijaunya ada di bawah. Kasih lambang hijau di sini buat ingat-ingat, sama lambang warna oranye. Oke, balik lagi. Nah, yang oranye ini kita tadi K-nya sama dengan 2 ya. 2. Yang hijau ini K sama dengan 3. Oke, kita lanjut ke sini. Kita cari dulu kapasitansi yang atas, yang oranye. Sama dengan, rumusnya ingat ya, epsilon 0 dikali K dikali A per D. Nah, masukin aja dulu berarti. Epsilon 0 dikali K yang orange itu 2 kali setengah A ya. Ini karena ngambilnya setengah A tadi. Kita tandain lagi deh. Nah, dibagi D. Oke, kayak gitu. Maka ini yang orange akan jadi epsilon 0 A per D. Ya, itu untuk yang orange. Kemudian kita pindah ke yang hijau. Yang hijau, C hijau ya berarti. C hijau. Sama dengan epsilon 0 kali K kali A per D. Kita langsung masukin epsilon 0 kali 3 kali setengah A dibagi D. Ini sorry, D-nya yang atas besar ya. Kecilin ya nanti. Oke, ini dapatnya adalah 3/2 ya. 3/2 kali epsilon 0A per D. Nah, itu untuk yang orange dengan yang hijau. Karena dia bentukannya paralel, maka tinggal kita jumlahin aja. CA sama dengan epsilon 0 A per D tambah 3/2 epsilon 0 A per D. Maka kita dapat 5 epsilon 0 A per 2D ya. 5/2 epsilon 0 A per D. Nah, ini kalau kita masukin yang A-nya tadi berapa kita? A-nya itu 5 ya, 5 cm persegi, D-nya 5 mm. Maka ini kalau kita hitung, oh ya, epsilon 0-nya belum ya? Epsilon 0 itu 8,85 kali 10⁻⁻12.
Satuannya sekian. Aku lupa. Ini kalau kita hitung, jadinya adalah 2,125. 125 kali 10 pangkat min 12 farad. Ingat, ini baru yang A. Kita belum hitung yang B. Baru yang A. Sip. Nah, untuk yang B, kita ubah jadi seri. Kita ubah jadi seri. Jadi seperti ini. Nah, gitu. Yang orange di sebelah kiri. Orange di sebelah kiri, yang hijau di sebelah kanan. Oke, udah gini baru deh kita cari-cari kayak tadi ya. Sorry, in color black. Sip. Kita cari-cari kayak tadi. Ini berarti C orange dulu ya. C orange. Sama dengan E0 kali K kali A per D. Langsung kita masukin. Yang orange-nya itu K-nya ada 2. A-nya tetap A ya. A-nya tetap A dibagi dengan D-nya. Tadi ingat, D-nya itu 1/2 ya. 1/2 D. Nah, 1/2 D. Maka ini bisa kita dapatkan berapa nih? Kalau dihitung-hitung, aduh, 4 ya. Dapat 4 epsilon 0A per D. Nah, kemudian kita cari yang hijau. C hijau. C hijau epsilon 0K kali A dibagi D. Epsilon 0 kali 3 dikali A per setengah D. Dan dapatlah 6 epsilon 0A per D. Oke. Nah, sekarang kita cari serinya. 1/CB ya berarti. Sama dengan 1/C orange tambah 1/C hijau. Jadi kita bisa dapetin D per 4 epsilon 0A ditambah D per 6 epsilon 0A. Sama dengan nanti hasilnya 5D ya. 5D per 12 epsilon 0A. Maka kita dapat CB sama dengan ya dibalik aja. 12 epsilon 0A dibagi 5D. Kalau dimasukin semua angkanya, ini bakal dapat 2,124 kali 10 pangkat min 11 farad. Oke, dapat ya. Yang pertama ini, yang kedua ini. Kalau dibandingin yang lebih efektif, ternyata kalau susunannya seperti ini yang lebih efektif ternyata yang seri karena kapasitansinya lebih banyak. Nah, untuk pertanyaan nomor 2, jika kedua kapasitor dihubungkan secara seri, tentukan kapasitansi totalnya. Oke, berarti karena ini kita udah dapat CA dengan CB, maka kita bisa langsung tulis kapasitansi totalnya itu pakai 1/, ya. 1/C tot sama dengan 1/CA tambah 1/CB. Ingat dihubungkannya secara seri. Nah, kalau udah gitu berarti tinggal dihitung dong. Tunggu, aku kehilangan hitunganku.
Oke, langsung tulis aja dong. 1 per 2,125 kali 10 pangkat min 12. Ya, ditambah 1 per 2,124 kali 10 pangkat min 11. Sorry, ini min 11 atau min 12 ya? Aku balik lagi deh. Salah kan? Ini min 12. Ya, berarti ini juga min 12. Soalnya kayak susah banget kalau min 11. Nah, ini tinggal jumlahin biasa aja ya. Cari KPK-nya, kemudian kalikan dengan penyebutnya, maka ini nanti akan jadi 1,026 kali 10 pangkat min 12. Ini udah C total ya, udah dibalikin. Nah, dan jadilah 1,026 ini farad ya berarti. Picofarad. Kayak gitu. Udah deh. Kejawab 2 pertanyaan tadi. Sorry belibet karena ya gitulah. Ada yang mau tanyain nggak? Sampai sini aja. Nggak ada teman-teman? Nggak apa-apa. Jadi kita balik lagi ke sebelum-sebelumnya. Nah, untuk rangkaian kapasitor yang seri itu ditambahnya 1 per 1 per, sementara yang paralel ditambahkan langsung aja. Kemudian hubungannya seperti ini, jadi kita bisa punya 3 rumus karena ada C sama dengan Q per V. Setelah itu, ini contoh soalnya, cara menghitungnya. Kemudian material dielektrik itu adalah material isolator yang ditempelkan ke dalam kapasitor dan dia terpolarisasi. Itu adalah materi dielektrik. Ya. Kemudian efek dielektrik ada kayak gini ya. Medan listrik berkurang, induksi juga berkurang, tapi kapasitansi C-nya akan bertambah karena berkurangnya medan listrik dan tegangan. Dan ini adalah gimana kalau kapasitornya lebih dari 1. Ini contoh kasusnya, dan ini contoh soal terakhirnya. Sip. Oke, segitu aja materi hari ini. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak ada, sip. Kalau nggak ada, oke. Cukup sekian. Sorry, agak singkat. Karena kalau misalkan panjang-panjang kita bingung mau, karena ini belum diajarin di kelas kami ya. Materinya kami belajar sendiri, jadi bingung juga sebenarnya. Oke, aku balikin ke panitia deh. Thank you. Izin stop ya. Oke, makasih buat Alif dan Abi yang udah mau nutorin malam ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat buat kalian dan juga semoga juga dengan tutor malam ini kalian bisa paham fisika. Sebelumnya kalian jangan lupa ya isi link feedbacknya. Ini aku udah kirim, bentar aku kirim lagi. Diisi ya teman-teman biar untuk tutorial ke depan yang lebih baik. Maaf aku lagi rapat juga. Oke teman-teman bisa leave Zoom ini ya. Aku itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.